إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa seseorang itu akan diangkat derajatnya dan seseorang akan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana juga pesan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja Anda berada. Dari sini pula kita diberikan pesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang, akan memuliakan seseorang. Itu tidak dilihat dari jabatannya. Allah tidak melihat dari yang banyak hartanya, dan Allah tidak melihat dari garis keturunan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hamba-hambanya, yaitu dengan ketakwaan yang dia tunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, merekalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat di antara kita siapa yang paling bertakwa. Bukan dilihat siapa yang paling tinggi jabatannya, tidak dilihat siapa yang paling banyak hartanya, atau tidak akan dilihat dari garis keturunan nasabnya. Akan tetapi siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah, itulah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bertakwa kepada Allah di mana saja. Di kantor kita harus bertakwa, di rumah pun kita harus bertakwa. Di mana kita berada, hendaknya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena makna takwa secara umum adalah mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana mungkin seseorang akan menggapai kemuliaan di sisi Allah jika dia tidak ada ketakwaan di dalam hatinya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan bahwa at-taqwa huna, bahwa takwa itu ada di dalam hati. Para ulama memberikan jalan agar kita dapat meraih ketakwaan, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para ulama memberikan jalan yang pertama adalah dengan menuntut ilmu. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya kalau dia jahil, bodoh di atas ilmu? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syariat yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Seseorang akan menggapai takwa yaitu dengan ilmu yang Rasul SAW wajibkan atas diri seorang muslim untuk mempelajari ilmu agama. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas diri seorang muslim. Kenapa dia dituntut untuk menuntut ilmu agama? Di antaranya agar bisa mengangkat kebodohan diri kita dan juga mengangkat kebodohan orang lain. Ketika kita sudah berilmu, kita akan mengenal Allah, kita akan mengenal syariat-syariat Allah di dalam Al-Quran, dan kita akan menjadi takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya yang di dalam Al-Quran. Karena dengan ilmu dia bisa mengetahui syariat yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran. Begitu pula dengan hadis Nabi SAW, kita bisa mengenal Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kita mengikuti di antara sunnah-sunnahnya, mentaati segala apa yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, itu dengan ilmu. Tidaklah mungkin seorang itu bisa bertakwa kepada Allah jika dia meninggalkan ilmu agama. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang-orang yang berilmu, diangkat derajatnya karena dengan ilmunya senantiasa dia mempelajari Al-Quran dan hadis. Dia duduk di majelis, duduk bersama para ulama yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman lagi dia berilmu, diangkat derajatnya, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang berilmu, yang beriman tanpa ilmu. Antara orang yang beriman yang tidak memiliki ilmu agama dan juga orang yang beriman senantiasa dia belajar ilmu agama, ini berbeda. Makanya Allah memuliakan orang yang beriman yang dia memiliki ilmu agama, yang dia tahu batasan syariat Allah, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Berbeda dengan orang yang beriman, dia sudah beriman kepada Allah, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Kemudian dia mengetahui rukun Islam dan dia mengetahui dari rukun iman. Tapi kalau dia bodoh di atas ilmu, dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dia tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Karena itulah manfaat di antaranya menuntut ilmu agama, mengangkat kebodohan diri kita agar kita bisa menjadi takwa kepada Allah. Kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Itu dengan menuntut ilmu. Kemuliaan di sisi Allah. Orang yang senantiasa belajar ilmu agama, maka dia akan menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah dan juga menjadi orang-orang muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang kedua, para ulama memberikan penjelasan agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan dimuliakan Allah. Di antaranya dia harus beramal saleh, melakukan ibadah, maka dirinya akan mengenal Allah
kemudian dia dekat dengan Allah, mempelajari syariat-syariatnya, maka disitulah dia dengan melakukan amalan ibadah. Karena tidak mungkin orang yang beribadah kepada Allah sebagaimana pada hari yang mulia ini kita datang memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat Jumat berjamaah, kalau tidak didasari pengetahuan ilmu bahwasanya salat Jumat itu wajib bagi laki-laki, maka tidak mungkin kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Maka dengan ibadah kita mengetahui bahwasanya hukum salat yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Salat Jumat wajib bagi laki-laki. Dan ibadah-ibadah yang lain seperti di dalam berpuasa Ramadan kita tahu hukumnya wajib. Membayar zakat, itu semua dengan ilmu, hingga akhirnya kita bisa mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan melakukan amalan ibadah yang telah disyariatkan baik di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Quran pada surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang dia melakukan amalan saleh. Melakukan amalan saleh ini begitu banyak, baik itu yang kita pahami dengan ilmu, amalan-amalan yang diwajibkan di dalam Islam, dan juga amalan-amalan sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita ketahui dengan ilmu. Maka tidak mungkin orang menjadi bertakwa kalau dia meninggalkan ilmu, tidak belajar ilmu agama. Maka lihat banyak statusnya kaum muslimin, KTP dia Islam, tapi pada hari ini mereka meninggalkan salat Jumat. Bagaimana dia dapat kemuliaan di sisi Allah? Maka dengan cara kita beribadah kepada Allah, melakukan amalan saleh, sesungguhnya mereka dimuliakan Allah. Mereka diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ulaika khairul bariyah. Mereka lah orang-orang yang beramal saleh, melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang dimuliakan Allah dan sebaik-baiknya manusia. Dan dimaksudkan sebaik-baiknya manusia karena kita tahu jamaah sekalian, menyandang sebagai seorang muslim beragama Islam namun tidak melaksanakan segala perintahnya, dia tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti itulah disebut sebagai yani syarrul bariyah, seburuk-buruknya manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun berfirman pada surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang pada saat itu diutus oleh Allah Nabi kepada mereka, tapi mereka tidak mengamalkan perintah apa yang telah diperintahkan dari nabinya. Wal musyrikina, orang-orang yang senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini statusnya orang muslim, KTP-nya muslim. Kalau ditanya apakah kamu seorang muslim, dia akan menjawab saya muslim. Namun dia menyekutukan Allah. Dia beribadah pada hari ini, tapi dia minta kepada pohon. Dia percaya kepada pawang hujan. Dia minta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka Allah nyatakan, finnari jahannam khalidina fiha. Mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dan dia tetap selama di dalamnya.
Dan bahkan Allah mengatakan ulaika syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Ini menyandang status muslim, tapi dikatakan seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya makhluk yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan dari perintahnya, malah mengerjakan dari larangan-larangan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, sidang Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia harus mempelajari ilmu agama dan juga beramal saleh, melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah. Lalu yang berikutnya, para ulama memberikan jalan apabila kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Setelah kita belajar ilmu agama, kemudian kita beramal saleh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengarahkan hati-hati kita ini menjadi mentaatinya, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sedikit kaum muslimin, mereka ketika dapat panggilan, yaitu seruan adzan untuk berkumpul menunaikan salatnya 5 waktu, tapi mereka asik sibuk dengan pekerjaannya. Dia meninggalkan kewajiban karena memang Allah tidak memberikan karunia-Nya kepadanya. Maka pada saat ini, hari yang mulia ini, kita duduk bersimpu di masjid yang mulia ini demi untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah mengarahkan hati-hati kita agar kita senantiasa mentaatinya. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah berdoa, dan doa ini diajarkan oleh para sahabat, dan kita sebagai umatnya wajib mengikuti, menghafal doa ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin surga, yang sebagai nabi dan rasul, masih tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Istiqamah kita di dalam menjalankan syariat Islam ini. Minta kepada Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, karena hati kita ini Allah yang memegangnya. Terkadang kita hari ini bisa salat, setelah keluar dari masjid kita bisa bermaksiat dan kita bisa kufur. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Wahai zat yang mengarahkan hati
arahkan hatiku agar senantiasa mentaatimu. Minta kepada Allah agar hati kita senantiasa bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bisa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu perintah yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa mentaati Allah dan mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam kalau kita ini bodoh yakni terhadap ilmu agama? Semangat di dalam menuntut ilmu dunia tapi meninggalkan menuntut ilmu agama. Maka orang-orang ketika di dunia dia memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta yang banyak, nasabnya begitu mulia, tapi itu hanya di dunia yang akan dimuliakan oleh manusia. Tapi kalau kita miskin, jabatan kita tidak tinggi, namun ketika dia berilmu, mentaati Allah, menjadi orang yang beriman, dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memuliakannya di dunia maupun di akhirat. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga Allah. Ini kemuliaan yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-82, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika yani lahumul jannah." Yadkhulul jannah, mereka orang-orang yang beriman melakukan amalan saleh, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Bukti kalau Allah memuliakan di dunia, diangkat derajatnya, yaitu dengan ilmu. Seseorang tidak melihat dari nasabnya, tidak melihat dari kekayaannya, dari jabatannya. Kalau dia berilmu, maka dia akan dimuliakan oleh manusia. Yang kedua, Allah memuliakan baik itu di dunia dan di akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita taufik hidayah agar kita bisa mentaati Allah, agar kita bisa menjadi orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.